episode before I'm starting my first episode because I need to share about Hagia Sophia that has been talked about in this couple weeks. So today we will talk about Turkey. My guest today is Aat Sabah. She's English lecturer and loves to visit Turkey. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Hi, Mbak. Hello. Halo. Hi, how are you? I'm good. Jadi kita ini mau ngobrolin soal Turki ya, Mbak At ya. Oke. Sebelumnya aku mau info dulu ke travelers tentang sejarahnya sih, sedikit sejarah tentang Hagia Sophia. Jadi kenapa sih Hagia Sophia ini diomongkan beberapa minggu belakangan ini gitu ya, hits banget ya kan Mbak At? Nah, Hagia Sophia atau yang disebut oleh bangsa Turki ini Hagia Sophia itu one of the UNESCO Heritage Site in Istanbul. Jadi makanya penting banget untuk diketahui karena sejarahnya ini ya Mbak At ya. Perjalanannya cukup panjang karena kalau ditarik ke belakang ini awal mulanya adalah gereja ortodok ya travelers. Terus dia porak-poranda karena menjadi rebutan bangsa timur dan barat. Lalu kemudian menjadi masjid setelah ditaklukkan oleh Konstantinopel Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini Mbak ya pasti kalau udah ke Turki kan udah banyak site-site-nya juga ya si Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Nah, kembali lagi ke Hagia Sophia. Kemudian sampai runtuhnya Khalifah Islamiyah itu akhirnya dijadikan museum. Nah, penguasa sekuler di tahun 1934 mengubah menjadi museum dan terlarang untuk sholat di dalamnya. Nah, sampai di tahun 2020 ini alhamdulillah dijadikan kembali masjid. Alhamdulillah. Ya, jadi memang kalau yang sudah pernah ke Turki nih, sering ke Turki kayak Mbak At, atau travelers yang sudah pernah ke Turki dan pernah mengunjungi Hagia Sophia, si Hagia Sophia ini pasti merasakan sesuatu yang berbeza ya Mbak At ya, karena melihat arsitekturnya ini ada kandungan dari Islaminya, ada kandungan dari Kristianinya, jadi benar-benar rasanya itu traveler benar-benar perasaan tuh kayak tempat religi banget ya Mbak At ya kan? Jadi di dalamnya cantik sekali. Nah, permasalahannya waktu aku ke Turki, jadi si tour guide aku itu agak idealis gitu karena dia bilang ini kan tempat ibadah, ini masjid awalnya gitu. Jadi ngapain kita bayar, karena kan jadi museum kan kita mesti bayar, ngapain kita mesti bayar di gitu, depannya. Jadi kita nggak dibolehkan masuk. Oh gitu. Jadi kita cuma ke masjid yang sebelahnya aja tuh yang cantik tuh yang modelnya mirip-mirip mosque itu. Yang masjid biru itu. Iya betul. Nah cuma kan kira-kira kurang lebih seperti itu, tapi si Hagia Sophia ini kan lebih cantik lagi ya. Dalamnya lebih antik, lebih unik. Coba tuh Mbak ceritain tuh waktu masuk si Hagia Sophia ini. Arsitekturnya yaitu ada istilah old but gold itu ya. Dia udah yang pasti untuk usia pasti udah sangat tua sekali untuk bangunannya, tapi benar-benar cantik yaitu gold itu ya itu di situ letaknya, jadi sangat cantik, unik. Jadi kita masuk tuh berasa gitu, ini Masya Allah cantik sekali, apalagi sekarang dijadikan masjid, luar biasa itu rasanya pasti. Nah kemarin ini kan peresmian pembukaannya itu Mbak At, itu langsung kan sholat Jumat karena pembukaannya hari Jumat kemarin. Iya, pas kebetulan hari Jumat. Kalau yang kemarin, kalau sebelum dijadikan masjid itu bedanya cuma ya itu di bawahnya tuh nggak ada karpet yang hijau itu aja. Kalau untuk atasnya itu sama, dan kebetulan waktu ke sana itu ada sedikit renov gitu, jadi ada ada kayak plang-plang gitulah, ada di renov sedikit waktu itu. Saya kurang tahu kalau sekarang itu dijadikan apa, bentuk apa, kurang tahu juga kalau sekarang ya. Cuma yang kelihatan itu semakin ditambahkan karpet yang hijau di bawah itu, semakin jadi ya Masya Allah cantik sekali jadinya. Waktu pengalamannya Mbak ke Turki kan, saya Mbak udah berkali-kali nih ke Turki. Nah gimana tuh pengalaman ke Turki, ada cerita apa aja dan kemana aja tuh perginya?
Ceritanya pasti setiap pergi ke sana punya cerita sendiri-sendiri, punya cerita masing-masing yang unik dan cerita yang seru masing-masing ya. Yang pertama bisa pergi dengan teman-teman, dan berikutnya saya pergi sama keluarga. Itu pasti punya cerita beda lah, cerita yang berbeda ya. Yang sama teman-teman seru karena itu pas winter, musim dingin ke sana. Sekitar bulan Februari awal itu salju masih tebal sekali di mana-mana. Jadi ya lumayan ya, agak menggigil di mana-mana. Pergi lagi pas musim semi berarti ya, spring itu bulan April. Meskipun masih dingin, agak semriwing-semriwing, tapi ya itu bunga tulip udah di mana-mana sudah bermekarannya cantik sekali. Ya itu paling ngerasain pernah ke sana dengan perbedaan musim, jadi kelihatan berasa gitu bedanya. Cuma saya termasuk orang yang penggemar sama winter. Jadi saya lebih suka yang pas musim dingin ke sana. Ya. Aku juga baru tahu tuh waktu ke Turki, aku baru tahu kalau tulip itu berasalnya dari Turki ya, Mbak ya. Iya, kan kita kira dari itu ya, kita kira dari Belanda, ternyata dari Turki. Jadi cantik banget lah Traveler, dari bangunannya itu kadang-kadang ada beberapa bangunan itu arsitekturnya mirip dengan Moskow, ada mirip dengan Moskow, ya pokoknya percampuran karena dia percampuran itu setengahnya Asia, setengahnya Eropa itu kali ya, yang di Istanbul itu kan, yang bahkan kalau kita naik cruise yang Bosporus cruise itu nanti kalau sama tour guide-nya itu diterangin yang situ sebelah Asia, sebelah Eropanya. Jadi kan kita berasa pas naik cruise itu Masya Allah gitu, ini luar biasa cantik banget gitu. Jadi kita kayak Masya Allah ciptaan Allah gitu, luar biasanya gitu. Ada kita tuh lagi naik cruise tapi di tengah-tengah yang ini Asia, yang ini Eropa gitu kan ya. Itu yang dulu jadi pertama kali yang bikin semangat nabung lah istilahnya ya, bikin semangat nabung pengen pergi ke Turki. Apa sih gitu, setengah Asia setengah Eropa gitu kan. Jadi kan orang Asia ya kayak kita ya, tipikalnya gitu. Orang Eropa ya begitu gitu. Kok ini ada di satu negara tapi dua benua gitu kan, jadi kayak penasaran kayak apa sih gitu. Emang mereka cakep kan? Emang cantik. Waktu di Turki nih, aku mau tanya di waktu Istanbul itu Mbak At kemana aja tuh? Selain ke Hagia Sophia, terus ke samping-samping belum. Iya, paling di sekitar situ ya, di sekitar masjid itu kan ke Blue Mosque itu, terus ke itu. Nah kalau Topkapi juga. Nah kalau yang pas musim semi itu, nah di depan itu di sekitar masjid itu kan tulip-tulip bermekaran semua tuh. Di situ ada festival tulip, ya itu Masya Allah cantiknya, warnanya ya kuning, merah semua ada di situ. Jadi digelar di situ, dibuat khusus itu, ada saya beberapa fotonya. Jadi di depan masjid itu kan masjid itu deketan ya. Masjid itu kan deket-deketan. Nah di tengah-tengahnya itulah pokoknya apa ya namanya saya lupa. Di situ tuh jadi ada festival tulip yang jalan-jalanan itu. Nah itu diisi sama festival tulip semua. Cantik banget. Karena tulipnya masih kuncup gitu. Kuncup. Jadi masih malu-malu itu. Iya makanya. Nah jadi Travelers Topkapi itu yang tadi aku sebutin itu jadi dalamnya museum peninggalan Nabi Muhammad. Barang-barang. Ada beberapa diantaranya. Itu kan kita nggak boleh foto ya, tapi rasanya tuh yang bulu kuduk jadi nggak boleh berisik juga kan? Nggak boleh berisik, bener-bener loh. Aku juga mau foto. Langka banget kan, kapan lagi bisa mengabadikannya kan? Tapi nggak bisa gitu, dia benar-benar penjagaannya banget Traveler. Terus ya benar nggak boleh berisik, terus dikit aja ini dia yang penjaganya bisa ngeliatin gitu kan. Jadi bikin salting kan ya. Kalau misalnya keluar kotanya kemana aja tuh Mbak?
Keluar kotanya sih rata-rata ya yang ngebaca trip-trip kayak gitu kan pertama saya gabung sama open trip gitu, gabung sama teman-teman. Kalau yang kedua kebetulan ikut halal trip sama, nah itu rata-rata tripnya perjalanannya kotanya sama, hampir sama. Tujuannya sama, tempat yang dituju sama, restorannya pun hampir sama. Jadi saya kemarin tuh mengulang tempat itu kayak ya Allah kesini lagi gitu bener-bener. Karena kemarin kebetulan saya sempat cuma jeda 1 bulan saya balik lagi ke sana, itu benar-benar urutannya sama. Jadi tempat berhentinya di situ, rest areanya di situ, restoran di situ, dan yang dituju juga tempat-tempatnya itu juga gitu. Jadi ya kita yang pertama itu ke Bursa ya, yang pasti karena paling dekat dengan itu ya, dengan Istanbul. Bursa, kemudian Kapadokia yang kita naik balon. Naik balon. Gimana kalau pas naik perasaannya ya Masya Allah yang pasti sekarang bikin nggak sabar pengen bawa anak gadis pengen naik balon itu. Nah itu pas winter saya sempet naik, cuma kalau yang pas itu spring nggak naik karena cuacanya nggak bagus. Udah ditunggu 2 hari, hari. Enggak. Ya karena sama teman-teman ya ketawa-ketawa aja. Pas yang kedua kali tuh nggak bisa naik karena cuacanya kurang mendukung. Udah ditambah nginep 1 hari lagi padahal tetap nggak bisa naik. Wah, emang nggak rezeki ya? Nggak rezeki yang kedua, cuma saya pikir jadi kalau mau naik balon kayak gitu tuh ya tunggu dari hotel biasanya ada pengumuman kita bisa naik apa enggak gitu. Karena dia yang paling tahu keadaan kondisi. Jadi misalkan forecastnya bisa naik bagus besok paginya ya kita diizinkan naik gitu. Kalau enggak biasanya malam sih diumuminnya, kalau enggak pagi-pagi gitu. Dan setahu aku kan yang hot balloon air di Turki ini di Kapadokia kan paling safety ya. Jadi paling safety. Jadi memang yang kayak pilotnya itu kan benar-benar ada license gitu ya Mbak ya. Jadi nggak sembarangan juga. Itu agak mahal kan memang ya Mbak ya. Saya lupa berapa ininya, cuma kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 2 juta something lah. Ya. Tapi untuk pengalaman once in your lifetime travelers itu harus dicoba. Itu dia. Iya benar. Terus ke mana lagi tuh? Ke daerah lainnya Mbak? Pasti sama travel agentnya dibawa ke ini deh, ke tempat yang letter jacket. Iya. sambil bingung gitu, bengong mau ngapain. Terus ke Grand Bazaar beli karpet ya. Itu karpetnya ya, gue tetap membeli karpet dan si selimut yang segana-gana yang ala Turki itu kan. Iya. Itu sampai sekarang tidak gue gunakan gitu, makanya halal mata intinya ya. Intinya bener. Tapi ke tempat yang sama ya ternyata. Rata-rata sih. Terus ke toko Turkish Delight, nyobain si Turkish Delight-nya itu. Iya, sambil ngeliatin mamang-mamangnya motong-motong. Iya benar-benar, yang rasanya manis bukan kepalanya kan. Tapi kita tetap beli karena kayak harus berat ya. Mumpung ke situ jadi harus beli gitu. Tapi anehnya pas nyampe rumah nggak seenak nyobain di toko. Ya nggak? Aku memang nggak gitu suka makanan manis, jadi memang aku bagi-bagi aja sih gitu. Nah permasalahannya traveler kalau ke Turki itu memang kita harus sama tiket ya Mbak ya, harus sama tour dari Jakarta atau kita beli land tour di sana. Nah pastinya tuh traveler akan diajak ke rute yang sama nih kayak kita. Udah ketebak bakal ke situ-situ juga. Letter jacket itu. Dan pastinya kan si tour guide kan dapat fee dari setiap peserta tour yang betul. Mana itu iya. Yang ziarah ke El Rumi. Mau ke sana pokoknya sambil nonton yang itu, yang tari sufi yang muter-muter itu. Jadi itu. Jadi dikasih tontonan waktu itu setelah ziarah ke Rumi itu ya. Ini ya bayar nambah gitu, nama ini berapa US dollar kali Pak.
Nah itu terus nonton itu yang muter-muter yang tari sufi itu. Pengen banget nonton itu. Agak-agak gimana ya nontonnya ya, mungkin kayak tari kecak kayak gitu kali ya, ada ya berasa banget gitu khas Turkinya, berasa banget khas Turkinya gitu. Karena dia memang penuh dengan, sebelum mereka melakukan tarian itu kan mereka berdoa dulu kan, itu kan ya zikirnya juga. Betul. Doa kan sebenarnya kan. Iya, ya itu pakai bajunya juga yang itu yang putih-putih yang pakai rok muter-muter itu. Topinya. Pakai topi. Ya itu berasa banget khas Turkinya. Itu sih paling yang berkesan itu tripnya ya. Jadi trip yang pertama sama trip kedua yaitu bedanya paling, kalau yang pertama sempat naik balon alhamdulillah, yang kedua nggak bisa naik balon tapi dapat tontonan itu sih, nonton yang sufi itu yang puter-puter, jadi ya berarti ya alhamdulillah dapat semua gitu jadinya. Channel aku nih mengedepankan soal budget ya Mbak Amit. Budgetnya waktu Mbak aktifnya waktu yang sendiri itu berapa ya, dari Jakarta itu udah termasuk paket tour atau gimana? Kemarin itu aku kebetulan tahun lalu berarti ya, 1 tahun ke 2 tahun yang lalu berarti. Nah itu aku ikut semua, jadi all in gitu, tiket pesawat semua sudah include semua. Jadi karena kemarin pengen tinggal duduk mau berangkat gitu ceritanya. Itu sekitar kalau disebutin ya sekitar 10 something lah. 10 Selama berapa hari? 10 harian. Kok murah? 10 atau lupa 10 atau 12 kita begitu deh. Belum pernah masuk tiket pesawat? Udah semua. Seriously, seingat aku ya, kalau nggak salah tuh segitu, semua udah all in itu waktu itu. Udah tinggal duduk itu pakai Emirates kalau nggak salah, pulang pergi. Berangkat Emirates, pulang Etihad ya, lupa kok. Terus kayak kita mesti kepoin apa itu, apa Nah itu waktu itu sempat dapat ngelihat open trip segitu, terus pas aku kira-kira di itu kayaknya worth it banget gitu. Sekian hari terus udah sama pesawat, mungkin ditekan di tiket pesawatnya kali dapat promo, katanya sih pas dapat promo dapatnya. Jadi mungkin land tournya ya akhirnya jatuhnya nggak mahal-mahal banget kan gitu. Karena mungkin rame-rame juga kali ya. Jadi itu satu bis itu full 40 orang deh kayaknya, ada itu 30-40 orang. Itu rame-rame deh waktu itu. Soalnya aku waktu umroh itu kan memang rame-rame ya, tapi pas Turkinya aku pisah, jadi aku termasuk yang private gitu, cuma kayak memang agak private, itu cuma kayak berapa hari doang, nggak sampai seminggu sih gitu, makanya 10 jutaan 10 hari sih murah banget loh, udah bisa. Ya, waktu itu udah banyak. Udah ya. Kalau untuk kayak hotel segala macamnya worth it banget sih, maksudnya dapetnya alhamdulillah yang oke juga gitu, nggak mengecewakan. Ya benar sih, traveler hotel di Turki itu kebetulan memang bagus, di Istanbul itu memang bagus. Itu sebenarnya pas kayak bintang 3 gitu ya. Tapi memang tempatnya di pinggiran gitu, bukan di gitu. Tapi nggak masalah, kita juga tahu. Nggak perlu. Nggak tahu ini di kota apa di kota apa di kampungnya kagak tahu ya. Iya benar. Paling kalau yang di Kapadokia itu rata-rata hotelnya kayak katanya itu udah ada termalnya, jadi bisa berendam juga. Ada advice ya traveler yang mau liburan ke Turki nih after pandemic, bisa melihat channel aku ini, jadi terinspirasi ngikutin banget juga pengen ke Turki. Soalnya kalau buat aku personally, misalnya traveler kayak aku ya muslim tapi nggak pakai hijab, itu wajib membawa kerudung. Karena di Turki itu semuanya rata-rata yang kita jalur kita yang sama itu semuanya
ziarah ke masjid, ke ziarah-ziarah pokoknya. Jadi makanya memang harus wajib pakai kerudung gitu, wajib. Jadi makanya aku waktu itu sempet lupa gitu kan, jadi agak susah juga tuh mau pakai besi gitu. Jadi makanya agak ribet. Nah makanya mendingan harus bawa kerudung kemana-mana. Nah kalau Mbak At udah disiapin, udah prepare dari awal gitu ya. Iya bener, Mbak At advice nggak? Ya paling sama sih ya, kayak kalau kita kayak mau pergi ke negara-negara yang lain tuh juga harus ini kan, harus ini prepare kita mau pergi di musim apa ya, jadi ya siap-siap kostumnya apa yang sesuai gitu. Karena pengalaman sendiri bulan harusnya itu di musim semi ya, udah tulipnya udah banyak, udah mekar di mana-mana, tapi tetap semeriwing anginnya kencang juga, jadi tetap harus bawa jaket juga. Paling itu sih efeknya salah satunya ya sesuaiin kostum aja, sesuai mau perginya, pilih musim apa, season apa ya harus disesuaikan gitu. Terus kalau ini sih kayaknya lebih enak yang ikut open trip gitu kali ya, karena itu jarak dari satu kota ke kota yang lain itu benar-benar ada yang dekat, tapi ada juga yang jauh banget. Contoh Kapadokia yang kita kalau mau naik balon air itu lumayan jauh jaraknya, sekian jam. Jadi kayaknya kalau perjalanan sendiri agak PR ya ininya. Cuma mungkin bisa ditanyakan ke yang punya pengalaman jalan sendiri ya. Kalau aku kebetulan berapa kali pergi yaitu selalu ikut open trip gitu. Jadi ya punya pengalamannya tinggal duduk di bis nyampe. Mbak, aku jadi semakin ingin ke Turki. Semakin gatel nggak sih? Ngomongin ini jadi aku semakin bersemangat. Semoga ini sih nona corona segera berlalu. Terima kasih banyak ya infonya, Mbak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Bermanfaat sekali. Okay, travelers, thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Anna. Bye-bye.